William, ini kalau kita lihat di masa pandemi kemarin sempat PSBB, sekarang sudah tidak lagi PSBB, sudah ada beberapa masyarakat yang kembali beraktivitas. Untuk kebijakan-kebijakan yang seperti katakan tadi, seperti ada keringanan, relaksasi, dan sebagainya, apakah ada bentuk pengawasan atau monitoring dari pemerintah agar memang prioritas bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik begitu? Karena takutnya seperti kata Pak William tadi, yang bisanya itu 20 juta tapi masyarakat butuhnya 50 juta, lebihnya ini dikemanain begitu. Silakan Pak William. Jadi begini, yang harus juga dipahami, walaupun memang hampir semuanya, jadi kita kembali dulu intinya, bahwa semuanya ini terkena dampak. Memang yang kita, khususnya di DPR ini, pasti kita akan berbicara kelas untuk para pelaku usaha di kelas menengah ke bawah. Tetapi harus dipahami juga, untuk pengusaha kelas pelaku ekonomi kelas atas juga ini juga masyarakat, dan harus dipahami juga mereka juga ini survive juga gitu. Jadi bukan cuma dampak secara kelas menengah ke bawah, tidak. Kelas menengah atas tanda kutip, misalnya ada pengusaha yang melakukan usahanya ini dengan minta maaf ya, dengan pinjam duit bank. Ini kan harus demikian ketika mereka tidak jalan kegiatan usahanya, secara ilustrasinya lah, untuk membayar bunga bank juga ini mereka berat gitu. Jadi mau tidak mau mereka harus tutup, dan untuk itu, untuk survive itu mungkin ya mereka harus tanda kutip lagi mencairkan depositonya. Jadi kita harus pikirkan juga itu, bahwa mau tidak mau mereka harus melakukan misalnya merumahkan pegawainya gitu, karena mau bayar gajinya itu dari mana. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kalau saya lihat kegiatan-kegiatan, saya sudah beberapa kali memantau di pasar-pasar, khususnya pasar-pasar, itu bukan new normal, memang sudah normal kembali, ya. Tetapi memang pada intinya, saya sudah sampaikan sama di pasar juga, bahwa untuk membuat protap di pasar itu satu aja. Kalau jaga jarak kayaknya susah, Pak. Ya. Namanya pasar ya, ada crowded di situ. Terus bilang cuci tangan juga, kayaknya nanti mereka pulang dari pasar baru cuci tangan. Satu aja yang saya minta dari Dirut, tapi itu sampai sekarang itu belum bisa dilakukan. Karena Dirut juga kepayahan juga untuk melakukan itu. Bahkan ada beberapa pasar kan sudah dijaga sama aparat juga. Tapi satu aja saya minta, itu sampai sekarang itu di atas 50% masih banyak nggak pakai masker. Betul. Ya kan, jadi kita serba salah juga. Jadi ada tindakan-tindakan mungkin masa bodoh juga. Ya, yang penting dagangan saya laku lah. Ya, kita mau kerasin bagaimana juga. Nah, ini juga pelaku perputaran ekonomi juga. Ketika penjual buah, penjual sayur juga ini. Nah, inilah yang kita serba dilematis juga. Ada potensi kita mau kerasin mereka dalam arti menertibkan, tapi dari sisi lain juga ya akhirnya terganggu juga ekonomi di masyarakat gitu. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, ini kan kasus ini tidak seperti kayak perang seperti fisik ya. Dalam arti ketika misalnya minta maaf ada bom di daerah Sudiang, kita lari ke Pauter. Ada bom di daerah Pauter, kita lari di Dayak. Ini kan tidak kelihatan. Ya, pandemi ini, virus ini kan tidak kelihatan. Ini menjadi persoalan. Sehingga saya melihat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan cara kita untuk menggeliatkan ekonomi ini ya kita gotong royong. Kita harus bersama-sama. Kita harus lihat potensi-potensi mana yang menjadi persoalan. Yang sekarang saya lihat ini adalah seperti tadi Pak Arifudin sampaikan, ini adalah persoalan tingkat pengangguran. Ini yang menjadi satu cukup mencurahkan pikiran kami juga, karena tingkat pengangguran di Kota Makassar ini sudah mulai tinggi. Ketika pengangguran ini sudah mulai tinggi, mungkin tingkat kestabilan emosi masyarakat juga ini bisa terganggu juga. Betul sekali. Ya. Nah, ini yang cukup rawan. Mungkin teman-teman juga ini tadi baru saya dapat berita kantor DPR ini diobrak-abrik malahan.
Oh, gitu ya, Pak. Nah, ada demonstrasi tadi, Ya, tapi saya ya, tidak tahu kenapa protokol keamanannya tidak ketat, ya. sehingga ruang paripurna itu meja-mejanya dihambur-hambur semua. Nah, ini kan sudah tidak pakai rasional lagi. Betul. Ya. Nah, inilah yang menjadi yang cukup tadi Pak Rifudin bilang bahwa ada terjadi ras begini ini yang cukup dikhawatirkan. Tapi saya percaya Kota Makassar ini kami dari pemerintah kota, eksekutif, legislatif, beserta aparat pasti akan berupaya untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, tetapi itu saya bilang kami juga akan berusaha mencari program-program untuk bagaimana perekonomian Kota Makassar ini bisa juga dikolaborasikan dengan para pakar-pakar ekonomi, pakar hukum untuk kita sama-sama meramu kebijakan-kebijakan. Karena ini kegiatan ini harus memang gotong royong. Semua dilibatkan supaya masyarakat itu paham. Nah, Karena tadi Pak Arifudin sampaikan peran RT RW ini memang sangat besar. Bukan masalah tentang ekonomi kreatif dan sebagainya. Sebenarnya simpel saja. Ketika RT RW ini melakukan edukasi kepada masyarakat, itu sudah sangat penting. Saya berapa kali reses ketika misalnya Pak Lurahnya itu menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, besok tolong daftar untuk rapid test di RT dan RW masing-masing. Semua pada kabur, Pak. Nggak mau mereka untuk rapid test karena takut ketika reaktif katanya dijemput ambulans. Nah, seperti begini. Jadi peran RT RW ini sangat memang vital ketika melakukan edukasi. Apakah edukasi kesehatan, edukasi tentang kewirausahaan, ini sangat penting. Ya, saya sepakat dengan Pak Rifudin juga tadi yang menyampaikan seperti itu bahwa peran yang paling menyentuh ke masyarakat itu yaitu RT RW. Ya, kita juga tetap saya juga apresiasi Pak Irwan. Saya ingat itu waktu zaman PSBB kita melakukan monitoring evaluasi di kantor DPR. Saya lihat Pak Irwan ini lesu banget. Mungkin karena pendapatan di situ memang drop ya. Tetapi alhamdulillah saya lihat ini sudah ceria. Ini mungkin tanda-tanda juga Kota Makassar sudah mulai menunjukkan tren yang sudah mulai signifikan untuk meningkat gitu. Itu Pak. baik, terima kasih Pak William atas waktunya hari ini sudah memberikan informasi yang sangat menarik terkait dengan strategi pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Dan memang upaya dari pemerintah itu memang sudah dilakukan sebelum PSBB ini diterapkan di Kota Makassar. Cuman memang masyarakat Kota Makassar, terutama masyarakat menengah ke bawah ini yang masih belum sadar seperti itu dan masih belum sadar terhadap protokol kesehatan. Bukan berarti protokol kesehatan ini suatu benturan yang harus dibenturkan dengan perekonomian, tapi dia harus berjalan bergandengan seperti itu. Saya tambahkan sedikit Pak ya, persoalannya kita ini minta maaf sedikit ya menyangkut kesadaran masyarakat, termasuk juga semua aparat dan pemerintah kita, termasuk saya juga. Betul. Kalau di kita ini ada tiga kriteria orang Pak. Yang pertama itu tahu, yang kedua ini tidak tahu. Ini enak Pak, kalau yang tahu ini kita tambah semangati, yang tidak tahu kita beritahu. Nah orang yang ketiga ini yang paling berbahaya Pak, tidak mau tahu Pak. Betul Nah sih. ini, iya silakan Pak. Baik, terima kasih Pak William atas waktunya hari ini dan Pak Irwan Adnan juga terima kasih Pak atas informasi datanya hari ini. Terima kasih dan Arif Budimane Bapak. Terima kasih atas saran-sarannya. Semoga kita nantikan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Makassar ini bisa meningkat dan kriteria orang yang kata Pak William tadi yang ketiga itu semoga tidak mengganggu lah ini perekonomian kita. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.